Semua orang tahu Philadelphia seperti negeri para zombie. Bukan zombie di film, tapi orang-orang nyata nyaris tak bernyawa menyeret tubuh mereka di jalanan tanpa arah mabuk fentanyl, setengah kelaparan, setengah terlupakan. I don't know what else to do. This dope is like really fucked up out here, or whatever it is, whatever they got us on. Like this is where people either you only come here either to get money, to get high, and that's it. There's no other option out this place. Kamu pasti pernah melihat cuplikannya menggulir video-video itu. Tapi ini bukan hanya Philly. Di seluruh Pennsylvania dari Erie hingga Harrisburg, tunawisma sudah di luar kendali. Dan ini bukan sekadar pecandu atau penjahat seperti yang media sering gambarkan. Ini tentang keluarga veteran anak-anak yang keluar dari sistem foster care, orang-orang yang jatuh sakit lalu tak mampu membayar sewa. Tunawisma di Pennsylvania bukanlah masalah terisolasi, ini adalah bagian dari bencana Amerika yang kita biarkan tumbuh selama bertahun-tahun. Tempat penampungan penuh, perumahan terjangkau hampir tidak ada. That's something that happened with me due to my addiction. I lost my house, had my own first house, so I lost that because I wasn't making payments because my money was going to drugs. Like, I know they're trying to clean it up right now, but I don't know where they expect everyone to go. Dan para pemegang kekuasaan, mereka melempar beberapa juta dolar lalu menyebutnya keberhasilan, sementara tenda-tenda terus bermunculan di bawah setiap jembatan. Kami tidak di sini untuk meromantisasi keadaan ini. Video ini juga bukan untuk sensasi murahan. Ini tentang menunjukkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Bagaimana orang-orang bisa berakhir di jalanan, mengapa mereka tetap di sana, dan apa jika ada yang sedang dilakukan untuk mengatasinya. Mari kita bicarakan tentang tunawisma di Pennsylvania sekarang. Jujur saja, kalau kamu pernah mengemudi melewati Philly akhir-akhir ini, atau bahkan sekadar melintas di beberapa bagian Harrisburg atau Pittsburgh, kamu pasti sudah melihatnya. Orang-orang tinggal di tenda, mendorong keranjang belanja, berdiri di pintu keluar jalan raya dengan papan kardus di tangan. Tunawisma di Pennsylvania bukan sesuatu yang harus kamu cari jauh-jauh. Itu ada tepat di depan mata, tumbuh dari tahun ke tahun. Pada paruh pertama tahun 2025, hitungan federal memperkirakan sekitar 14.000 orang di seluruh negara. Bagian mengalami tunawisma, angka yang hampir tak bisa dipercaya. Itu termasuk mereka yang berada di penampungan darurat, perumahan transisional, serta orang-orang yang mencoba bertahan hidup di jalanan. Dan pada hari tertentu, lebih dari 12.000 warga Pennsylvania tidak memiliki tempat tidur yang stabil. Itu bukan sekadar angka, itu ribuan kehidupan yang berada di ambang ketidakpastian. Dan ini bukan hanya masalah Philadelphia. Hal yang sama juga terjadi di Scranton, Allentown, Erie, sebut saja kotanya. Dan ini bukan semata-mata soal narkoba atau kesehatan mental, meskipun itu yang pertama kali terlintas di benak banyak orang. Ada veteran ibu tunggal pekerja yang di PHK anak muda yang baru keluar dari sistem foster care. Banyak dari mereka masih punya pekerjaan dan rumah hanya beberapa bulan yang lalu. Secara nasional, sekitar 30% orang tunawisma dikategorikan sebagai tunawisma kronis. Artinya, mereka sudah hidup tanpa tempat tinggal selama setahun atau lebih, atau mengalami tunawisma berulang kali. Semakin banyak dari mereka bahkan tidak lagi berada di penampungan, melainkan langsung hidup di jalanan. Pola yang sama kini terlihat di seluruh Pennsylvania. Dan ini bukan hanya soal individu lagi.
semakin banyak keluarga yang ikut terjatuh ke dalam jurang ini. Di berbagai penjuru negara bagian penampungan melaporkan peningkatan jumlah ibu tunggal dengan anak-anak juga, anak muda yang tidak punya tempat tujuan. Hal ini sesuai dengan gambaran lebih luas tentang tunawisma di Amerika, di mana seluruh rumah tangga menjadi tunawisma lebih cepat daripada sistem bisa menanganinya. Pada tahun 2019, Pennsylvania memiliki hampir 12.000 orang tanpa rumah. Pada 2021, angka itu naik menjadi lebih dari 13.500. Sekarang di tahun 2025, jumlahnya sudah jauh di atas itu, dan tren ini tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Secara nasional, populasi tunawisma melonjak 18% hanya dalam 1 tahun, mencapai lebih dari 70.000 orang. Kamu bahkan hampir tidak bisa berjalan melewati Kensington di Philly tanpa melihat ribuan orang berkumpul seolah-olah itu pasar narkoba terbuka. Orang-orang menggunakan narkoba di depan umum dan jujur saja rasanya seperti polisi bahkan tidak ada di sana. Membuatku berpikir jika ini terus berlanjut, orang-orang di Pennsylvania mungkin harus melupakan mimpi Amerika karena kenyataannya mimpi itu sudah membusuk. Banyak orang bilang kalau menjadi tunawisma itu pilihan mereka sendiri. Aku tidak percaya sampai akhirnya melihat sendiri apa yang terjadi di Kensington pada bulan Juli lalu. Ketika orang memikirkan tunawisma kecanduan, biasanya menjadi hal pertama yang muncul di pikiran. Dan meskipun tidak adil untuk mengatakan semua orang di jalanan berjuang dengan narkoba, kita juga tidak bisa mengabaikannya. Di tempat-tempat seperti Pennsylvania, terutama di kawasan seperti Kensington di Philadelphia, kecanduan sangat erat kaitannya dengan krisis tunawisma. Mari kita lihat angka sebentar. Menurut Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA, sekitar 38% orang tunawisma di LPS mengalami gangguan penggunaan zat. I guess the pain of the depression, the drugs made it feel better. It made me feel normal. I didn't feel. Di Pennsylvania, data lokal menunjukkan angkanya bahkan lebih tinggi di daerah perkotaan. Itu berarti dari setiap 10 orang tanpa rumah, setidaknya 3 atau 4 kemungkinan besar sedang berjuang dengan kecanduan. Namun alih-alih mendapat pertolongan, mereka sering justru semakin tersisih, masuk ke dalam isolasi bahaya yang lebih besar dan ketergantungan yang makin dalam. Tapi begini, kecanduan bukanlah penyebab tunawisma itu sendiri. Sebagian besar waktu orang jatuh ke dalam kecanduan setelah kehilangan rumah, bukan sebelumnya. Pikirkanlah jika kamu harus hidup di luar ruangan saat cuaca dingin, tanpa rasa aman, tanpa privasi, tanpa istirahat yang layak. Apakah kamu juga tidak akan mencari sesuatu untuk melarikan diri dari semua itu? Dan disinilah muncul pertanyaan besar, mengapa pilihan pengobatan tidak lebih tersedia? Jika kecanduan jelas menjadi bagian dari krisis, mengapa kita tidak melihat lebih banyak mobil detox keliling perumahan pemulihan jangka panjang atau pekerja kesehatan mental yang turun langsung ke jalanan? Ini bukan hanya soal berkata jangan pakai narkoba, tetapi soal memahami mengapa orang mulai menggunakannya sejak awal dan bagaimana menciptakan jalan untuk kembali bangkit. Kabar baiknya, beberapa program di Pennsylvania mulai mengubah fokus. Tim Outreach di Philly dan Pittsburgh sedang membangun kepercayaan, membagikan Narcan, bahkan menawarkan rujukan detox dan rehabilitasi langsung di tempat. Jadi meskipun kecanduan adalah bagian sulit dari teka-teki, ini bukan berarti tanpa harapan. Ini bukan tentang menyalahkan orang, tetapi tentang membantu mereka sembuh.
Dan jika kita benar-benar serius ingin memperbaiki krisis tunawisma di Amerika, inilah jenis pekerjaan yang paling membutuhkan dukungan lebih besar. Mari kita mundur beberapa tahun. Sebelum pandemi, hidup sudah sulit bagi orang-orang yang hidup dari gaji ke gaji. Harga sewa terus naik tempat penampungan penuh dan banyak orang hanya berjarak satu keadaan darurat dari kehilangan rumah mereka. Namun ketika COVID-19 melanda, rasanya seperti lantai ditarik dari bawah ribuan keluarga di seluruh Pennsylvania dan juga di seluruh negeri. Saat bisnis tutup, orang kehilangan pekerjaan dalam semalam. Tanpa peringatan, tanpa rencana, cadangan langsung hilang. Sebagian orang cukup beruntung mendapatkan tunjangan pengangguran atau cek stimulus, tetapi bagi yang lain, terutama mereka yang bekerja secara informal atau di pekerjaan bergaji rendah, bantuan itu tidak pernah datang. Dan tanpa pemasukan sewa pun tidak terbayar. Moratorium penggusuran memang membantu untuk sementara waktu, tetapi begitu perlindungan itu berakhir, tumpukan tunggakan sewa langsung menghantam keras. Di Pennsylvania, angka pengajuan penggusuran melonjak segera setelah moratorium dicabut. Dan ini bukan hanya soal kehilangan rumah. COVID juga mengubah cara kerja penampungan. Untuk mencegah penyebaran virus, penampungan harus mengurangi kapasitas, menutup ruang bersama, atau bahkan tutup total untuk sementara waktu. Lebih sedikit tempat tidur berarti lebih banyak orang yang terpaksa tinggal di jalanan. Beberapa kota mencoba menempatkan orang di hotel untuk sementara, tetapi program itu tidak bertahan lama dan jelas tidak bisa memenuhi permintaan. Pada saat yang sama, pandemi sangat mengguncang kesehatan mental. Isolasi, kecemasan, kehilangan pekerjaan, semua itu mendorong orang ke ambang batas. Yang belum kita punya adalah keberanian untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin untuk menata ulang pengeluaran publik dan untuk memperlakukan perumahan sebagai hak asasi manusia, bukan sekadar privilege. Kalinya pada periode ini, karena di sebuah negara yang sekaya ini tidak ada seorang pun yang seharusnya dibiarkan kedinginan di luar sana. Tidak sekarang, tidak pernah. Tentang tunawisma di Amerika. COVID memang tidak menciptakan tunawisma, tapi jelas memperlihatkan betapa rapuhnya sistem kita. Sebuah virus seharusnya tidak cukup untuk membuat begitu banyak orang jatuh ke dalam krisis, tetapi kenyataannya memang begitu. Dan jika itu sudah terjadi sekali, apa yang bisa menghentikannya untuk terjadi lagi? Itu pertanyaan yang harus kita hadapi. Karena kalau kita tidak belajar dari sini, kita hanya sedang menyiapkan diri untuk bencana yang sama di masa depan, hanya lebih buruk. Pandemi adalah sebuah peringatan keras. Pertanyaannya, apakah ada yang benar-benar mendengarnya? Ada sesuatu yang sebenarnya sudah dirasakan banyak orang di dalam hati: biaya perumahan terlalu mahal. Baik menyewa maupun membeli, harga untuk sekadar memiliki atap di atas kepala di Pennsylvania terus meroket. Dan bagi mereka yang sudah hidup di ambang batas, tidak butuh banyak untuk akhirnya terjatuh ke dalam tunawisma. Krisis perumahan ini bukan sekadar nasib buruk, ini adalah salah satu alasan terbesar mengapa semakin banyak orang hidup di jalanan. Mari kita lihat angkanya. Di Pennsylvania, harga sewa rata-rata untuk apartemen satu kamar mencapai lebih dari $900 per bulan. Mungkin itu tidak terdengar banyak di tempat seperti New York atau California, tapi di negara bagian yang upah minimumnya masih $7.25 per jam, angka itu hampir mustahil dijangkau tanpa harus bekerja 2 bahkan 3 pekerjaan sekaligus. Dan itu pun dengan asumsi seseorang punya pekerjaan tetap.
Menurut para advokat perumahan, untuk mampu membayar sewa itu tanpa dianggap cost burden, seseorang perlu berpenghasilan setidaknya 18 per jam. Sebagian besar orang dengan pendapatan tetap seperti lansia atau penyandang disabilitas jelas tidak mendekati angka itu. Pada saat yang sama, opsi perumahan terjangkau terus menghilang. Unit perumahan publik lama banyak yang dihancurkan. Memang ada pembangunan baru bermunculan, tetapi yang hadir adalah apartemen mewah, bukan tempat tinggal bagi keluarga berpenghasilan rendah. Di kota-kota seperti Philadelphia dan Pittsburgh, gentrifikasi juga memperburuk keadaan. Saat lingkungan disebut direvitalisasi, penduduk lama justru tersingkir. Mereka bukan pindah ke tempat yang lebih baik, mereka hanya dipaksa keluar tanpa tujuan pasti. Bahkan di wilayah pedesaan Pennsylvania, ceritanya tidak jauh berbeda. Masalah di sana bukan harga sewa yang tinggi, tetapi minimnya ketersediaan unit perumahan. Beberapa kota kecil memang tidak punya cukup rumah titik. Dan ketika taman rumah mobil ditutup atau rumah sewa lama dinyatakan tidak layak huni, tidak ada rencana cadangan. Kalau seseorang di Pennsylvania berakhir menjadi tunawisma, sebenarnya bantuan apa yang bisa mereka dapatkan? Itu pertanyaan yang wajar. Kita ingin percaya bahwa ada sistem yang siap menolong orang ketika mereka jatuh penampungan program kerja dukungan kesehatan mental, tetapi kenyataannya jaring pengaman itu penuh lubang. Dan bagi terlalu banyak orang, jaring itu tidak cukup kuat untuk mencegah mereka terjatuh lebih dalam. Di seluruh negara bagian memang ada organisasi yang bekerja keras setiap hari. Di Philadelphia ada kelompok seperti Project Home dan Broad Street Ministry yang menyediakan makanan, perawatan medis, dan program perumahan. Di Pittsburgh ada Light of Life Rescue Mission dan Allegheny Link. Lembaga non-profit ini bersama dengan gereja lokal dan kelompok relawan seringkali menjadi garis pertahanan pertama dan satu-satunya bagi orang-orang dalam krisis. Namun disinilah letak masalahnya, kebutuhan jauh lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Penampungan seringkali penuh, terutama di musim dingin. Layanan kesehatan mental kewalahan dan daftar tunggu untuk perumahan terjangkau sangat panjang, kadang bertahun-tahun. Pekerja sosial dibebani terlalu banyak kasus. Pendanaan untuk program pemulihan kecanduan pun tidak stabil. Dan orang-orang yang berjuang dengan trauma kecanduan atau pengangguran tidak selalu tahu harus pergi kemana untuk mencari bantuan atau bahkan bagaimana cara sampai ke sana. Apakah negara bagian tidak melakukan apa-apa? Tidak juga. Pennsylvania memang punya program yang didukung pemerintah seperti Emergency Solutions Grant dan inisiatif Home for Good yang mendanai perumahan transisional dan layanan pencegahan penggusuran. Ada juga cakupan Medicaid untuk kesehatan perilaku serta Departemen Layanan Manusia yang mendukung program outreach dan perumahan di semua 67 county. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan pemerintah untuk menangani tunawisma di Pennsylvania? Apakah kita hanya melemparkan uang ke masalah ini dan berharap ia hilang, atau ada strategi jangka panjang yang nyata? Jujur saja memang ada beberapa upaya serius yang sedang dijalankan. Program seperti Home for Good, sebuah kerjasama antara Pennsylvania Housing Finance Agency dan Federal Home Loan Bank of Pittsburgh, telah berusaha menutup kesenjangan pendanaan. Mereka mendukung berbagai hal mulai dari bantuan sewa dan outreach, jalanan hingga rapid rehousing dan pencegahan penggusuran. Hanya pada tahun 2023 saja, inisiatif ini membantu lebih dari 9.000 orang di seluruh negara bagian. Itu pencapaian yang berarti.
Ada juga Emergency Solutions Grant yang membantu mendanai penampungan dan layanan. Kota seperti Philadelphia dan Pittsburgh telah menggunakan dana ini untuk membangun perumahan transisional, mendanai tim outreach kesehatan mental, serta menyediakan paket kebersihan makanan dan tempat tidur darurat. Beberapa county bahkan bereksperimen dengan model housing first yang memprioritaskan menempatkan orang ke rumah permanen terlebih dahulu sebelum menangani masalah lain seperti pekerjaan atau kecanduan. Namun disinilah letak kerumitannya, pendanaan sering datang secara gelombang. 1 tahun ada momentum, tahun berikutnya hilang begitu saja. Pemerintah lokal sangat bergantung pada hibah federal, yang berarti ketika Washington mengubah prioritas dukungan di lapangan juga ikut berubah. Dan dengan inflasi serta harga perumahan yang terus naik, bahkan program-program yang dulu berjalan baik kini kesulitan untuk mengikuti kebutuhan. Jadi ya memang ada aksi dari pemerintah, tapi pertanyaannya apakah itu cukup? Jawabannya untuk saat ini tampaknya tidak. Jika kita ingin menangani tunawisma di Amerika dengan serius, upayanya harus konsisten, jangka panjang, dan berfokus pada hasil yang lebih dari sekadar menghitung jumlah ranjang di penampungan. Karena ini bukan hanya soal mengeluarkan lebih banyak dana, tetapi soal menggunakan dana dengan lebih cerdas dan benar-benar menindaklanjutinya. Negara ini bisa menemukan miliaran dolar untuk perang, untuk potongan pajak, untuk penyelamatan korporasi. Tapi ketika giliran membiayai perumahan bagi kaum miskin, tiba-tiba anggaran dianggap ketat. Itu bukan kebijakan, itu kekejaman. Sampai kita mulai memperlakukan tunawisma sebagai darurat nasional yang sebenarnya tidak akan ada yang berubah. Tidak ada seorang pun yang seharusnya harus bertahan hidup di tenda hanya karena pemerintahnya menolak bertindak. Ini bukan takdir, ini kegagalan, dan sudah waktunya kita mengatakannya dengan lantang. Kesimpulan, krisis tunawisma di Pennsylvania bukan hanya cerminan dari sistem perumahan yang rusak, tetapi juga cerminan dari prioritas yang salah arah. Kita sudah melihat penyebabnya: kecanduan, kehilangan pekerjaan sewa rumah yang tidak terjangkau, kurangnya dukungan kesehatan mental. Kita juga sudah melihat akibatnya keluarga yang tercerai-berai, veteran yang ditinggalkan seluruh lingkungan, yang diabaikan oleh orang-orang yang seharusnya melayani mereka. Dan ini bukan hanya terjadi di sini, ini terjadi di mana-mana. Tunawisma di Amerika telah menjadi noda nasional yang terus kita coba hapus tanpa pernah memperbaiki sumber masalahnya. Namun inilah kebenarannya, masalah ini bisa diselesaikan. Kita punya uangnya, kita punya pengetahuannya, kita punya alatnya.